Dipercaya menjadi ketua tim pelaksana kegiatan Sensus Pertanian 2023 membuat saya harus pintar-pintar membagi waktu antara pekerjaan, keluarga, dan juga tentang Sensus Pertanian 2023 nanti. Oleh karena itu, dengan waktu yang tidak terlalu banyak dan harus dibagi tersebut, ada baiknya teman-teman simak video ini baik-baik karena di sini adalah oleh-oleh dari kegiatan rapat koordinasi daerah yang saya ikuti beberapa waktu yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bunda Zaman Now, ketemu lagi dengan saya Nani di sini yang dalam kesempatan ini akan bercerita kepada teman-teman mengenai hasil rapat koordinasi daerah provinsi yang saya ikuti beberapa hari yang lalu. Beberapa hari ini saya sudah sebenarnya lebih pada kebingungan. Apa sih yang mau saya bagikan sama teman-teman? Walaupun pada dasarnya bahannya ada, tapi kembali saya berpikir apakah membagikan bahan yang ada itu saat ini adalah waktu yang tepat atau saya membagikan bahan lain yang kemungkinan besar teman-teman cari. Tapi begitu mengikuti yang namanya rapat koordinasi daerah beberapa hari yang lalu, saya makin bingung. Makin bingung dengan kenyataan bahwa sensus pertanian ini akan seperti ini dan seperti itu. Tapi kita tidak bisa larut dalam kebingungan yang ada. Jadi mau nggak mau, mau tidak mau, dan kita harus berpikir bahwa semua akan baik-baik saja. Maka ya jalani saja semuanya seperti air mengalir. Jadi ada apa di depannya dan apa yang akan terjadi kita lihat saja nanti. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan mengenai beban kerja dari petugas Sensus Pertanian 2023. Beban kerja. Oke. Dalam video saya yang ini di sini sudah saya jelaskan bahwa dalam kegiatan Sensus Pertanian 2023 nanti apakah ada PPL-nya, PML dan KOSEKA. Di video ini sudah saya jelaskan. Namun di sini akan saya kulas kembali mengenai PPL, PML dan KOSEKA. Dalam setiap kegiatan BPS, mau itu kegiatan survei, mau itu kegiatan sensus, yang namanya petugas itu memang terdiri dari dua. Jadi setiap data yang dihasilkan oleh BPS yang ada di website BPS ini adalah dihasilkan oleh dua petugas pengumpul data di lapangan, yaitu petugas pengumpul data lapangan yang disebut juga dengan PPL, dan ada juga yang namanya petugas pemeriksa lapangan atau PML. Tergantung kembali adalah ketika kegiatan itu kegiatan kecil yang menghasilkan datanya tingkat provinsi atau malah tingkat nasional, artinya PPL-nya ada tapi tidak banyak dan PML-nya ada, biasanya itu langsung ke karyawan BPS-nya sendiri ketika kegiatannya kecil. Seperti kegiatan-kegiatan di bagian neraca, namanya dulu ada seksi yang namanya neraca. Di seksi neraca ini biasanya petugasnya tuh tidak banyak dan pengawasnya tuh tetap ada, tapi dari karyawan BPS sendiri. Itu kalau kegiatannya kecil. Dan ketika kegiatannya besar, seperti Sensus Pertanian 2023 nanti, maka istilah PPL, PML, dan ditambah dengan istilah KOSEKA. Artinya, dalam kegiatan sensus, semenjak saya bergabung di BPS pada tahun 2011 lalu, yang namanya istilah PPL, PML, dan KOSEKA atau dulu juga disebut dengan KSK itu ada. Namun, karena KSK jabatannya sejenis jabatan yang mulai ditinggalkan karena nomenklatur yang baru, akhirnya KSK berubahlah nama menjadi KOSEKA. Jadi, dalam setiap kegiatan sensus, saat ini yang namanya PPL, PML, dan KOSEKA pasti ada. Dengan adanya keberadaan PPL, PML, dan KOSEKA pada pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 nanti, berapa beban kerja PPL, PML, dan KOSEKA ini? Yang pertama kita akan mulai dari KOSEKA dulu atau Koordinator Sensus Kecamatan pada kegiatan Sensus Pertanian 2023 nanti.
Namun sebelumnya yang perlu teman-teman garis bawahi bahwa apa yang saya jelaskan ini adalah untuk wilayah tugas PAPI atau dengan menggunakan dokumen, dan di wilayah UTP atau unit usaha tani perorangan. Oke, kita mulai dari koseka. Satu koseka akan membawahi kurang lebih atau maksimal 10 petugas pemeriksa lapangan, di mana koseka ini adalah pegawai organik BPS sendiri atau karyawan BPS, atau bisa juga mitra BPS yang sudah ditunjuk dan berpengalaman. Dengan maksimal 10 PML tadi, maka 1 PML pada kegiatan sensus pertanian 2023 akan memegang sebanyak 6 PPL atau petugas pendata lapangan. Dalam kegiatan sensus pertanian 2023 ini, istilah PPL berubah menjadi PCL atau petugas lapangan sensus. Demikian pula dengan istilah PML menjadi petugas pemeriksa lapangan sensus. Dua istilah tersebut hanyalah perbedaan istilah saja, tapi pada dasarnya pekerjaannya di lapangan sama seperti pekerjaan ketika pelaksanaan registrasi sosial ekonomi 2022 lalu. Yang perlu teman-teman garis bawahi adalah bahwa satu koseka dengan 10 PML dan 1 PML dengan 6 PCL adalah alokasi maksimal. Dalam artian, jumlah yang akan diawasi oleh satu koseka bisa 10 atau di bawah 10. Demikian pula dengan jumlah PCL yang akan diperiksa atau diawasi oleh satu PML bisa 6 atau kurang dari 6. Hal kedua yang harus diperhatikan oleh teman-teman yang berniat melakukan atau ikut serta dalam kegiatan sensus pertanian 2023 adalah berapa banyak beban yang akan teman-teman PCL atau teman-teman PML kerjakan. Dalam setiap kegiatan sensus atau survei, tantangan-tantangan yang akan kita hadapi tentu akan berbeda, tapi juga ada kemungkinan akan sama. Namun dalam kegiatan sensus pertanian 2023 ini, kebanyakan adalah tantangan-tantangan yang baru yang mungkin untuk petugas lama pun hal ini adalah sesuatu yang baru. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya tadi bahwa satu koseka akan mengawasi 10 PML dan satu PML akan mengawasi 6 PCL. Dengan satu PCL akan mempunyai kriteria beban tugas yang sudah ditetapkan. Kriteria alokasi beban seorang petugas pendataan lapangan atau PCL tadi ada 5. Yang pertama, ketika SLS tersebut adalah SLS konsentrasi 1 dengan proporsi kakak tani kurang dari 50%, maka seorang PPL akan memegang maksimal 300 kakak. Lalu di kondisi kedua, ketika SLS tersebut adalah SLS konsentrasi 2 dengan proporsi kakak tani di antara 50% sampai 75%, maka seorang PPL akan memegang maksimal 250 kakak. Perlu teman-teman perhatikan bahwa pembagian wilayah tugas ini adalah berdasarkan SLS. Dan dari mana mengetahui proporsi kakak taninya kurang dari 50% atau di antara 50% lebih atau malah sampai 100%, itu diketahui dari data yang dikerjakan oleh teman-teman petugas registrasi sosial ekonomi 2022 lalu. Lalu kriteria ketiga, pembagian beban alokasi kerja dari petugas pendataan lapangan sensus pertanian 2023 adalah SLS konsentrasi 3, di mana di SLS ini proporsi kakak taninya lebih dari 75%, sehingga satu PPL akan memegang maksimal 200 kakak. Dari yang terlihat dari video saya yang ini, di sini saya mengetahui bahwa kemungkinan besar teman-teman kurang tertarik dengan apa yang saya sebutkan dalam video ini. Padahal kunci dari sensus pertanian 2023 ada dalam video tersebut, di mana salah satunya adalah tulisan yang harus memenuhi standar. Jika dalam kegiatan registrasi sosial ekonomi 2022 teman-teman dapat menulis dengan tulisan yang cepat dan terkesan kurang rapi,
Maka pada kegiatan Sensus Pertanian 2023, kaidah penulisan untuk dokumen sudah ditetapkan, sehingga metode penulisan cepat tidak bisa digunakan dalam kegiatan Sensus Pertanian 2023 nanti. Ketika teman-teman beranggapan bahwa itu adalah hal yang mudah, memang mudah jika teman-teman bisa menjalaninya dengan seikhlas mungkin. Tapi ketika teman-teman melihat itu adalah suatu hal yang sulit, maka akan menjadi sulit. Jadi jangan dilihat dari jumlah kakak yang terkesan sedikit dan hampir sama dengan kegiatan Reksosek, karena masih ada 2 kriteria lagi untuk beban tugas dari seorang PPL ini. Untuk kriteria alokasi beban tugas dari seorang PPL pada kegiatan Sensus Pertanian 2023 nanti, kriteria keempat adalah untuk SLS non-konsentrasi, di mana PPL ini akan mendata kurang lebih maksimal 125 kakak tani. Seperti yang pernah saya sebutkan di video juga saya yang sebelumnya, bahwa SLS konsentrasi artinya di SLS tersebut dominan petani. Sementara di SLS non konsentrasi artinya di SLS tersebut petaninya ada tapi sedikit. Oleh karena itu tidak mengherankan untuk SLS non konsentrasi ini, maka satu PPL akan memegang kurang lebih 18 SLS. Oleh karena itu, bisa dibayangkan untuk teman-teman di wilayah perkotaan nantinya akan mendata di luar wilayah tempat tinggal kita, bahkan bisa jadi di luar wilayah kecamatan tempat kita tinggal. Dan hal ini berarti bahwa teman-teman harus menyiapkan waktu yang cukup banyak, menyiapkan dana yang juga tidak sedikit untuk makan siang atau makan malam, dan menyiapkan dana untuk transportasi ketika harus menuju ke wilayah SLS tugas kita. Boleh saja teman-teman ketika wawancara nanti mengatakan siap, siap, dan siap ketika harus melakukan pendataan di wilayah yang cukup jauh. Namun harus disiapkan dari awal bahwa akan ada resiko dan kendala yang akan teman-teman temui pada proses pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 nanti. Hidup adalah sebuah perjuangan yang harus kita hadapi apapun yang akan terjadi di depan kita, baik itu hal yang baik maupun hal yang buruk. Tinggal kita mau memilih menjalaninya atau menghindarinya. Oleh karena itu, tetap semangat, tetap berpikiran positif agar kehidupan kita bisa mengalir seperti air yang senantiasa mengalir di sungai. Semoga informasi saya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.